Yang bakal gue omongin sekarang ini bakal irritate some people's ears mungkin ya. Jadi jangan baper ya kalau mau nonton ini. Terutama para penggemar sosial media yang bernama LinkedIn ya. Gue akan kasih tahu ke kalian yang sudah lama banget pengen jadi LinkedIn influencer nih. Gue kasih tahu caranya. Gimana caranya jadi LinkedIn influencer dalam waktu cepat. Oke, kalau ada di sini yang masih baru dengar platform bernama LinkedIn ya. Dari mana aja sih kalian? Dari gua, hidup di gua ya. LinkedIn itu udah lama banget loh. Itu in fact, nah ini fakta menarik ya yang gua perlu share ke kalian mengenai LinkedIn. LinkedIn itu adalah social media tertua yang masih aktif sampai sekarang. Ingat, social media tertua yang masih aktif ya. Ya memang sebelumnya ada Friendster, ada Yahoo Messenger, ada MIRC, ada MySpace dan lain-lain. Cuma yang masih aktif dan masih berdiri sampai sekarang itu adalah LinkedIn ya. Even dia lebih tua daripada Facebook. Facebook itu berdiri tahun 2004 ya. LinkedIn tahun 2002. Jadi sudah hampir 2 dekade loh teman-teman ya LinkedIn itu berdiri. LinkedIn ini juga digadang-gadang gitu ya, digadang-gadang sebagai platform media sosial untuk para pekerja. Jadi kalau teman-teman pengen lebih gampang nyari kerja gitu ya, selain di Jobstreet, JobsDB dan aplikasi-aplikasi atau social job portal lainnya, itu sekarang nggak cuma sekarang sih, sebenarnya udah dari beberapa tahun yang lalu, 3-4 tahun lalu itu sudah mulai bergeser ya eranya. Recruiter itu sudah mulai nyari orang dari LinkedIn ya. Makanya teman-teman kalau di sini ada yang statusnya talent ready or job seeker, saran gua, I encourage you very much untuk segera punya akun LinkedIn ya, and then aktiflah di sana, oke. Nah, buat yang sudah punya dan sampai sekarang masih berkutat dengan posting-posting yang ya mungkin view-nya nggak terlalu banyak, like-nya juga nggak terlalu banyak ya. Jangan sedih ya. Ini gue bagi tipsnya gitu ya untuk gampang bisa dengan mudah jadi LinkedIn influencer, punya banyak views, punya banyak followers, and then punya banyak likes juga gitu ya, engagementnya banyak. Nah, caranya gampang sebenarnya teman-teman ya. Nggak perlu 1, 2, 3 dan 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya gitu ya. Cuma LinkedIn itu sebenarnya adalah media sosial yang sangat positif. Saking positifnya sampai-sampai orang-orang yang terus-terusan menyebar pesan-pesan positif yang cenderung mellow itu gampang banget untuk menarik traksi atau menarik engagement dari orang-orang. Jadi kalau teman-teman sudah lama di LinkedIn ya, bahkan ada beberapa salah satu kawan kemarin habis live sama salah satu LinkedIn influencer juga gitu ya. By the way, sebenarnya gue udah lama pengen banget ngomong ini ya buat teman-teman, cuma saya cupu cupu dan pengecut. Kayaknya gue pengen ngomong tapi kayaknya kok bener gak ya. Tapi ternyata kemarin setelah live dengan salah satu LinkedIn influencer, gue gak mau sebut namanya, ternyata punya aspirasi yang sama dan dia juga merasakan hal yang sama ternyata. Jadi ya udah gue bikin video ini buat kalian semua gitu ya. Yang mana tadi? Ya jadi kalau teman-teman pengen dapat empati gitu ya, atau dapat pengen engagement banyak, di LinkedIn mah gampang sebenarnya. As simple as you share your failure gitu ya. Di LinkedIn itu lebih gampang untuk engage dengan cerita-cerita failure, motivational, gagal and then bangkit kembali. Itu gampang banget dapat engagement di LinkedIn. Terbukti gue sudah buktiin sendiri gitu bahwa sebenarnya kalau mau bisa aja dan postingan terakhir gue mengenai kisah pilu Jumat Kelabu kisah pilu Jumat Kelabu waktu dipecat dulu dari salah satu perusahaan itu, terakhir gue cek itu sebentar ya, ribet gue ambil laptopnya. Jadi terakhir gue cek
7 ribuan ya like, cuma gue nggak tahu lagi nih. Bentar. Tuh. Oke, jadi terakhir gue bikin artikel 2 bulan lalu ya, 2 bulan lalu, dan bahkan beberapa hari ini masih ada yang likes. Itu gue bikin judulnya terima kasih sudah memecat saya. Di situ gue ceritain waktu itu pengalaman PHK ya, waktu di PHK masih di perusahaan 2017 kalau nggak salah, gue 3 tahun yang lalu, dan gue selingin bumbu-bumbu bercanda juga, ada jokes-jokesnya sedikit gitu ya, yang ya tentunya jokes dari gue tentu garingnya. Tapi di dalam artikel yang harusnya sedih tapi ada jokes itu kan ya unik lah ya, sedikit unik itu menurut gue ya. Dan sebenarnya dari awal gue posting pun juga udah gue tebak gitu. Jadi ketika hit 1000, ketika hit 2000 likes itu sebenarnya nggak terlalu kaget-kaget banget, karena emang potentially memang gue sudah prediksi artikel ini akan cukup menyita perhatian orang-orang gitu, karena iya tadi gue bilang, as long as you sell motivational gitu ya, share cerita kesedihan lu dan habis itu lu bisa bangkit dari itu gampang banget dapat engagement orang-orang. Ini terakhir gue cek viewsnya 386.643 views di post ini, ada 7.768 likes, and then ada 640 komen gitu. Biasanya gue setiap komen tuh gue balas-balasin satu, ini saking banyaknya gue nggak sempet balesin satu-satu jadinya gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman, kalau misalnya pengen jadi influencer LinkedIn secara cepat, kasih aja cerita-cerita motivasi gitu ya. Sekarang lagi susah cari kerja gitu, yang sifatnya melo-melo gitu ya. Nah, salah satu abang gua di Medan gitu, gua nggak mau sebut namanya juga, itu sampai kesel sebulan ini udah nggak pernah posting lagi karena udah kayak sinetron katanya. Belakangan sudah kayak sinetron karena makin banyak orang yang ya tadi ya, gue nggak tahu apa intentionalnya ya, karena gue nggak pernah cerita sama dia gitu, karena gue nggak pernah nanya juga. Tapi makin banyak kesini itu trennya orang-orang tuh cerita kesedihan hidupnya gitu, without any bukan solution ya, tapi lebih tepatnya ya encouragement dalam postingan tersebut gitu. Nah, itu tips pertama ya, buat teman-teman kalau pengen sukses itu bikin postingan yang sifatnya emosional. Orang Indonesia itu suka banget gitu untuk dengan hal-hal yang sifatnya emosi, menggugah emosi jiwa. itu suka banget orang-orang Indonesia. Terus kalau misalnya ini gue ada formula sih, gue pernah cerita ke salah satu temen ya, nggak tahu dia masih ingat apa enggak, kayaknya udah nggak inget ya. Gue pernah cerita dulu banget, gue sempat diajak makan, sempat bikin postingan juga dulu, ya nggak sedahsyat ini, tapi waktu itu lumayan ya, traksinya lumayan, engagementnya. Dia tanya formulanya apa sih sebenarnya, ada formula nggak sebenarnya untuk bisa bikin postingan itu quote-unquote viral gitu ya. Gue bilang ada. Jadi tadi ya, selain kita menceritakan opini kita secara unik gitu ya, yang perlu diperhatikan lagi adalah apa yang lagi viral sekarang gitu. Nah, kalau berkaca ke postingan yang gue share 2 bulan lalu ini gitu ya, yang lagi viral waktu itu adalah ya orang-orang lagi pandemi, lagi pada di PHK. Gue ambil momennya waktu itu adalah momen ketika video, kalau teman-teman masih ingat itu karyawan Ramayana kalau nggak salah ya, karyawan Ramayana itu peluk-pelukan gitu ya, lagi ada, gue nggak tahu itu pemecatan, kalau nggak salah sih ada layoff ya, ada layoff lumayan gede di Ramayana, di share dan itu lumayan viral gitu ya, di Instagram viral, di Twitter juga viral. Nah, gue ambil momennya, nah gue share juga cerita gue dulu pernah di PHK, sama seperti apa namanya, video yang gue lihat itu. Itu penting banget teman-teman untuk bisa menjadikan sebagai formula gitu ya, postingan ini bisa viral apa enggak. Momen itu penting banget ya. Jadi ketika ada wave gitu, ketika ada momennya, jangan lupa kita juga harus ikutan gitu ya, kalau kita memang pengen tetap dapat traksinya gede gitu. Kalau cuma share opini kita tanpa ada momen, bisa viral, tentu bisa, tapi
potensinya kalau menurut gua relatif lebih kecil daripada memang wave-nya sudah lagi ke sini gitu, lagi ke kita gitu. Kita tinggal riding doang. Itu. And then kalau teman-teman share cerita-cerita mengenai ngebantu orang ya, ini kembali lagi ke motivasional. Ini paling gampang, paling cepat dapat traksi. Orang lagi butuh kerjaan, kita bantuin gitu ya. Terus kita dapetin dia kerja, kita berhasil ngasih dia kerjaan. Terutama with all due respect ya kepada para pemegang jabatan ini. Tapi menurut gua pribadi gitu ya, kalau teman-teman ada yang nonton inilah orang-orang HR gitu ya, secara potensi, secara peluang itu relatively akan jauh lebih gede peluangnya untuk bisa jadi LinkedIn influencer gitu sebenarnya. Nggak setuju? Oke, kita cek faktanya. Sebenarnya kalau kita ngomong motivasi gitu ya, kalau kita ngomong tujuan orang-orang ikut LinkedIn itu, kalau di survei yang survei siapa ya, gue sendiri gue survei sendiri itu hampir bisa gue simpulin 8 dari 10 orang ikut nggak sampai 8 sih, 7 ya, terakhir gue cek 7 dari 10 orang itu join LinkedIn karena memang butuh kerja. Nah artinya butuh kerja ini ke siapa, yang share kerjaan itu siapa yang perlu didekatin, ya HR pasti. Jadi kalau teman-teman punya sekarang jabatan HR gitu ya, itu sebenarnya modal banget kalau teman-teman pengen spoke up, pengen aktif di LinkedIn. Itu gain followernya itu jauh lebih mudah, karena secara natural tuh orang-orang memang pengen connect dengan orang-orang HR. Biar apa? Biar terbangun relasi dengan para orang-orang yang ngasih kerjaan gitu. Dan kalau misalnya HR kan suka sharing lowongan kerja ya, nah biasanya gitu ya. Jadi mereka juga bisa inline, mereka bisa update dengan lowongan kerja tersebut. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang punya pekerjaan sebagai HR sekarang dan tidak aktif di LinkedIn, sayang banget kalau menurut gua. Jadi posisi menentukan prestasi kalau kata orang dulu gitu ya. Posisi menentukan prestasi itu penting banget. In fact, beberapa influencer yang sudah cukup ternama gitu ya, teman-teman udah pasti tahu, gue nggak mau sebut namanya, tapi ada beberapa influencer yang sekarang lagi happening banget di LinkedIn. Itu ada 3 orang yang gue ingat sih gitu, ada 3 orang itu semuanya adalah HR. Gue nggak bilang itu mereka jadi influencer murni gara-gara HR, tidak ya, dan tentu tidak. Faktor postingan juga itu sangat penting ya, yang teman-teman posting itu juga penting. HR pun kalau postingannya juga tidak menarik gitu ya, dan tidak menggugah gitu atau insightful, juga orang-orang nggak akan nge-like juga pasti, atau nggak akan kasih traksi di situ. Jadi just say your position is a privilege for you, sama kayak lu lagi ngomongin privilege. Kemarin kan lagi booming juga tuh, lagi happening ngomongin salah satu menteri yang punya nama besar ayahnya di belakangnya, yang ya sebenarnya wajar kalau dia ada di posisi ini sekarang gitu. Salah satu founder e-commerce giant juga, ojek online giant sekarang di Indonesia gitu ya. Oh, mereka kayak gitu karena mereka punya privilege dari kecil. Bapak Hotman Paris aja itu anak buahnya bapaknya dulu gitu. Nah kan teman-teman bilang gitu, karena anggap aja posisi kita sekarang, apa yang kita kerjain sekarang as HR gitu, kalau kita ini lagi ngomongin HR, itu adalah privilege ya, buat teman-teman. Atau mungkin sebagai orang-orang yang punya posisi lumayan gitu lah ya di perusahaannya, itu adalah privilege untuk teman-teman bisa lebih aktif dan lebih punya potensi lebih gede daripada teman-teman lain yang relatively tidak punya posisi itu gitu ya. Itu ya, happy people ya teman-teman semuanya. Cara-caranya ya, cara versi gua ya, ini tentu versi gua. Kalau teman-teman punya versi lain silakan langsung kasih di kolom komen aja. Menurut pengalaman teman-teman apa yang selain yang udah gue sebutin tadi, apa yang bisa kita lakuin untuk bisa
famous atau bisa jadi LinkedIn influencer gitu ya, langsung ketik di kolom komen aja, gue pengen baca nanti. Tapi sebelum gue tutup videonya, sebenarnya ada satu hal yang ini gue juga sampein ketika dulu ketemu sama si teman gue ini, terus dia tanya formulanya gitu ya, biar bisa terkenal, biar bisa viral gitu di LinkedIn. Nah menurut gue, ini versi gue ya teman-teman ya, kalau ada yang nggak setuju nggak oke. Kalau menurut gue, ketika kita bikin posting, ketika bikin karya, ketika bikin apapun itu, niat awalnya adalah pengen terkenal, itu sudah salah menurut gue. Karena kalau kita niat awalnya adalah pengen terkenal, pengen ini dapat likes gitu ya, satu memang akan drag your emotional. Itu kalau nggak dapat likes akan bisa stres kali gitu kalian gitu ya, dengan dapat like nggak dapat komen itu bisa stres. Satu. Yang kedua, you're not being yourself anymore guys. Jadi kalian nggak akan jadi diri kalian sendiri gitu, karena yang kalian kejar adalah how to become famous. Artinya kalian harus bener-bener ikutin apa yang lagi famous sekarang gitu, tanpa memikirkan apa sih yang jadi bener-bener keresahan lo. Itu fatal, menurut gue fatal, karena lo akan kehilangan jati diri lo, which is itu adalah hal yang sangat penting, yang sangat fundamental untuk lu bisa berkarya. Lu unik, authentic, and yourself. Lu tuh nggak bisa di-copy oleh siapapun, karena ya lu cuma ada lu doang di dunia ini. Nah, jadi gue mau kasih pesan ke teman-teman yang sekarang lagi bangun sosial media apapun itu ya, nggak cuma LinkedIn, mungkin Instagram juga gitu. Bahwa ngikutin tren penting juga menurut gue ya, karena kita juga perlu dapat traksi. Kita wave-nya lagi jalan, lagi lewat depan kita, sayang kalau kita nggak tunggangin. Tapi jangan lupa untuk tidak kehilangan jati diri kita sendiri gitu. Nah, the best option for me adalah ya mengawinkan dua hal itu. Jadi apa yang ada yang lagi viral, and then apa yang benar-benar jadi keresahan kita dan jati diri kita sebenarnya dalam postingan itu harus benar-benar terlihat gitu. Ya dalam hal ini ya, kalau gue bilang, gue refer lagi ke postingan gue yang lumayan so far sih paling gede traksinya selama gue berkarya di LinkedIn gitu lah ya, berLinkedIn Ria gitu ya. Ya karena gue memang riding the wave ya, memang lagi ada PHK, gue cerita pengalaman gue, tapi ada sesi ada hal-hal motivasional di situ yang gue put in, dan ada hal uniknya gue yang nggak pernah lepas, yang selalu gue masukin di manapun itu, yaitu canda ya. Itu in fact jadi salah satu tagline gue juga gitu, selalu ada makna dalam setiap canda. Itu gue gitu, gue nggak bisa serius banget tapi nggak bisa bercanda semua juga, jadi sambil serius sambil ada bercanda. Nah itulah Catur gitu. My point, ketika teman-teman berkarya ya, sekencang apapun arus yang ada di luar sana, sekencang apapun aliran viral gitu ya, aliran viral yang lagi mengepung lo gitu ya, jangan sampai itu menghilangkan jati diri kalian yang sebenarnya gitu. Karena when you get famous and then you lose yourself, it's not gonna be worth it at the end of the day gitu ya. Oke, itu aja. Sudah 18 menit, one of the longest vlog yang pernah gue bikin nih kayaknya gitu ya. Jadi hopefully sih bisa reach out sebanyak mungkin orang ya. Kalau lu ngerasa ini bermanfaat, lu bisa share ke teman-teman lu. And I hope and I wish your career, your effort dimanapun itu ya, ketika ini buat kalian, buat teman-teman yang lagi ngebangun sosial media sekarang, best of luck ya for us ya, karena gue juga lagi berusaha. Tapi ingat, again, nggak bosan-bosan gue ingetin, jangan sampai kehilangan jati diri lu, dan jangan sampai lu nggak nyaman ngejalanin prosesnya. That's the whole point. Oke? Ketemu lagi di video-video berikutnya, masih bersama gue Catu, but for now, Catu out. Thank you.